Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami di sini akan menjelaskan tentang pemanfaatan media lingkungan untuk pembelajaran di SD. Kami mengambil tema tentang ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup yang pertama yaitu makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Kita dapat mengambil contoh di sekeliling kita tentang aktivitas manusia yang melakukan kegiatan makan dan minum seperti ini. Manusia bisa makan nasi, roti, dan minum air. Mereka melakukan aktivitas makan dan minum untuk mempertahankan hidupnya. Ciri yang lain adalah makhluk hidup berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan lingkungannya. Contoh makhluk hidup yang berkembang biak adalah hewan, tumbuhan, dan manusia. Hewan berkembang biak dengan cara beranak dan bertelur. Contoh hewan yang bertelur adalah bebek dan ayam. Sedangkan hewan yang beranak adalah sapi dan kambing. Tumbuhan berkembang biak dengan cara bertunas dan biji. Contoh tumbuhan yang bertunas adalah sebagai berikut. Ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara bertunas. Sedangkan contoh tumbuhan yang berbiji adalah tumbuhan jambu, durian, dan rambutan. Ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu bernafas. Contohnya saja seperti manusia. Manusia memerlukan udara untuk bernafas. Nah, sekarang kita ambil contoh. Coba Mbak, tutup hidungnya selama 20 detik. Apa yang Anda rasakan selama Anda menutup hidung? Bisa bernafas. Nah, dari contoh ini dapat kita simpulkan bahwa manusia juga memerlukan udara untuk bernafas. Ciri lain dari makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Contohnya saja pada talas ini. Dari talas ini awal mulanya jadi kecil, lalu tumbuh hingga menjadi besar seperti ini. Hal ini dapat kita lihat juga pada manusia, yakni pertumbuhan dari bayi menjadi dewasa. Nah, pertumbuhan pada manusia bisa kita lihat ciri-cirinya dari bobot berat badan. Coba saja kita bandingkan berat badan kita dengan adik kita. Nah, kalau pada tumbuhan, kita bisa lihat ciri-cirinya batang yang semakin besar dan semakin panjang. Ciri makhluk hidup yang lainnya adalah makhluk hidup melakukan gerak. Makhluk hidup memerlukan gerak dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Misalnya saja dapat kita lihat berikut ini. Seorang siswa yang berjalan menggunakan kakinya. Seorang mahasiswi yang sedang mengangkat tas menggunakan tangannya. Hal ini membuktikan bahwa makhluk hidup melakukan gerak dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Begitu pula dengan tumbuhan dan hewan. Hewan menggunakan kakinya untuk berlari. Sedangkan tumbuhan peka terhadap rangsangan juga. Misalnya saja bunga matahari yang menghadap arah datangnya sinar matahari. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah peka terhadap rangsangan. Contohnya, daun putri malu apabila mendapat sentuhan akan mengatuk. Contoh lainnya adalah manusia yang berjalan di bawah terik matahari, matanya akan mengalami silau. Hal ini dikarenakan mata tanggap terhadap rangsangan sinar matahari.
Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang ciri dan kebutuhan makhluk hidup dengan menggunakan media lingkungan untuk pembelajaran di sekolah dasar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.